Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wijaki Adam Septiana. I'm from Indonesian Language and Literature Education study program at Kuningan University. In this video, I will present material about part of speech. For the first discussion, the definition of part of speech. Part of speech is a classification of word categories by their role and the abilities in the sentence structure of a language. Jadi, part of speech itu adalah klasifikasi kata-kata yang dikategorikan berdasarkan peran dan kemampuan dalam struktur kalimat suatu bahasa. Nah, jadi part of speech itu yang kayak gimana sih? Part of speech itu ada 8 jenis. Yang pertama ada noun atau kata benda, yang kedua ada pronoun atau kata ganti, yang ketiga ada verb kata kerja, yang keempat ada adjective atau kata sifat, yang kelima ada adverb atau kata keterangan, yang keenam ada preposition atau kata depan, yang ketujuh ada conjunction atau kata penghubung, dan yang kedelapan ada interjection atau kata seru. Oke, kita bahas satu-satu ya dari part of speech yang pertama, yaitu noun. Jadi noun itu digunainnya kalau ke nama orang atau nama tempat. Juga contoh kecilnya bisa pakai I, N, dan juga the. Jadi saya di sini ngambil contoh katanya pen, dog, walk, musik, town, London, teacher, dan John. Nah, di bawah juga kan ada contoh kalimatnya kayak this is my dog, he lives in my house, we live in London. Jadi yang ditebelin itu kata ininya, kata bendanya. Nah, jadi buat part of speech yang kedua, pronoun atau kata ganti. Pronouns itu bisa digunain buat gantiin noun, kata benda ya. Di pronoun juga ada beberapa bagian. Yang pertama ada personal pronoun, digunainnya katanya I, you, we, they, he, she, it. Yang kedua ada demonstrative pronoun, ada this, that, test, tos. Dan yang ketiga ada interrogative pronoun, katanya who, what, which, whom, whose. Yang keempat ada relative pronoun, katanya who, which, whom, whose, that. Nah, dan juga di bawah ada contoh kalimatnya, Tara is Indian, she is beautiful. Nah, di sini ngegunainnya pakai kata ganti yang personal pronoun. Nah, buat jenis part of speech yang ketiga yaitu verb atau kata kerja. Jadi verb itu digunainnya buat nunjukin kegiatan kita atau tindakan yang kita lakuin gitu. Contoh katanya bisa dilihat di bawah kayak to be, have, do, like, work, sing, can, sama must. Contoh kalimatnya kayak Gramedia Literasi is a website. I like Gramedia Literasi. Nah, jadi kalau nanya di mana kata kerjanya, kita bisa lihat di contoh katanya. Di situ ada like. Nah, like itu menunjukin bahwa kita itu menyukai membaca gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke part of speech yang jenis keempat, yaitu kata sifat. Jadi adjective itu digunain buat ngasih tahu informasi antara kata benda sama kata ganti. Contoh katanya itu kayak good, big, red, well, interesting, beautiful gitu. Dan contoh kalimatnya kayak I have a beautiful daughter. Jadi itu nyatain sifat anaknya gitu, bahwa anaknya itu cantik. Nah, lanjut lagi buat
jenis part of speech yang kelima, yaitu adverb. Nah, adverb itu berfungsi untuk memberikan informasi. Jadi di adverb juga di dalamnya ada lagi kayak adverb of time. Contohnya kayak early, yesterday, now, tonight gitu. Dan yang kedua ada adverb of manner. Jadi cara, seperti fast, hard, slowly. Dan yang ketiga ada adverb of degree atau derajat. Contohnya itu kayak enough, quiet, so gitu. Dan yang keempat ada adverb of mobility, yang kelima ada adverb of frequency, yang keenam ada adverb of place atau tempat, gitu. Kayak contohnya behind, here, somewhere. Dan yang ke-7 ada adverb of focus. Nah, contohnya kalimatnya adalah kayak gini nih. My dog eats quickly when he is very hungry. He eats really quickly. Nah, jadi contoh kalimat ini tuh masuknya ke adverb of manner, cara. Jadi cara makan si anjing itu sangat cepat gitu. Oke, sekarang jenis part of speech yang keenam, yaitu preposition atau kata depan. Preposition have a function to show the relationship between noun and other word. Jadi preposition itu punya fungsi buat nyatuin antara kata benda sama kata yang lainnya. Contoh katanya itu to, at, after, on, but. Nah, nih contoh kalimatnya itu kayak gini nih. He put his laptop on the table. Nah, jadi kan di sini tuh kata depannya itu on. Nah, on ini nyambungin antara laptop dan the table. Jadi nyambungin antara kata bendanya laptop dan kata lainnya itu the table. Itu. Baik, kita lanjut ya ke jenis yang ketujuh, conjunction atau kata penghubung. Nah, conjunction sendiri, conjunction are used to connect two word, phrase, clause, so that they become a sentence. Jadi conjunction itu buat nyatuin dua kata jadi sebuah kalimat. Contoh katanya itu kayak and, but, when. Contoh kalimatnya kayak I went to my hometown yesterday and I decide to stay for about 2 months. Nah, jadi artinya itu saya pergi ke kampung halaman saya kemarin dan saya memutuskan untuk tinggal selama 2 bulan. Nah, buat yang nanya di mana kata penghubungnya, ya kata penghubungnya bisa didapetin dari kata setelah yesterday, yaitu and. Nah, sekarang part of speech yang ke-8, yang terakhir, yaitu interjection atau kata seru. Interjection is a part of speech that is used to express emotional, usually in the form of word. Jadi interjection itu digunainnya kalau lagi emosi dan biasanya emosinya berupa kata-kata gitu. Contoh katanya kayak oh, ouch, hi, well gitu. Dan di sini buat kalimatnya saya ada 2 kalimat, yaitu ouch, that hurts, dan yang kedua ada oi, look at me. Finally, for the conclusion of this discussion is that part of speech has the meaning of part of speech, which is a classification of words that are categorized from their role and function in the sentence structure of a language. And part of speech has 8 types, including nouns, pronouns, verbs, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection.
Thank you for your attention and more or less sorry for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.